penampilan dari seorang kasih itu. Kemudian kita masuk pada undian yang ke-14 atas nama Kesha. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kesha. Shalom, kakak Nina dan teman-teman yang diberkati Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Saya ulang kembali, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga kita memberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkat Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjebur ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita tadi, saya mengambil satu tema renungan, yaitu Paskah, ada harapan, ada sukacita, ada pelantikan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Kakak-kakak pembina dan teman-teman yang diberkati Tuhan, seruan tadi merupakan suatu ungkapan khas dalam misteri Paskah. Paskah merupakan suatu perayaan yang sangat penting bagi umat Kristen. Umat Kristen percaya bahwa Yesus menderita sampai wafat di kayu salib dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kebangkitannya dari alam maut menunjukkan kepada umatnya bahwa dirinya sungguh-sungguh putra Allah. Bagi umat Kristiani, perayaan ini mau menyenangkan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupan Yesus. Teman-teman dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, peristiwa Paskah merupakan pembuktian janji Tuhan kepada umat manusia. Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia akan kehidupan kekal melalui misteri kebangkitannya. Tentunya janji pengharapan kehidupan kekal seharusnya kita ikuti dengan rasa sukacita yang mendalam. Pengharapan tersebut menjadi senjata untuk memperkokoh iman Kristiani. Kakak-kakak pembina dan teman-teman yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita tadi, yaitu pada Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10, hari ini mengisahkan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan hendak menunjukkan kepada kita betapa cintanya para murid Yesus kepada Yesus, meskipun harapan akan Yesus sebagai penyelamat sedang pudar dengan peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Namun secuil harapan, secuil iman yang dimiliki meyakinkan para murid Yesus bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka ingat akan perkataan Yesus waktu Yesus masih hidup, yaitu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan
memberi rempah-rempah, namun yang dijumpainya adalah kubur sudah terbuka. Harapan Hafid Qudar perlahan-lahan timbul setelah melihat batu yang sudah dikulik. Harapan tersebut bersamaan dengan sukacita yang besar untuk mewartakan pada para rasul. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes pasal 20 ayat 2. Para rasul pun tidak tinggal diam. Harapan mereka pun muncul kembali setelah mendengar berita dari Maria Magdalena. Para rasul yang diwakili oleh Simon Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur. Dan pengalaman di kubur membangkitkan kembali harapan mereka. Harapan yang disertai dengan rasa sukacita. Dan sama seperti para Maria Magdalena, para murid pun dengan sukacita pergi mewartakan dan membagikan pengalaman mereka kepada yang lain. Teman-teman yang diberkati Tuhan, serta kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan baru di dalam Dia. Syaratnya adalah tanggapan kita untuk mau dituntun keluar dari kegelapan hidup dan menuju terangnya yang ajaib. Melalui pertobatan yang kita buat selama masa Prapaskah dapat membantu kita mengalami kerahimannya. Kakak-kakak pembina dan teman-teman yang diberkati Tuhan, sederhana tapi penuh makna. Paskah ada pengharapan, ada sukacita, ada pewartaan. Sikap para murid Yesus inilah yang perlunya kita